Alhamdulillah. Alhamdulillahi amhala ala man asa wa idza sa'alahu aqa. A'yuni hajaba lawahital a'yuni fid dunya fala ainun tara alladzi a'adal jannata liman ittaqa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin jawa barang. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ala hadan nabiyil karim wa rasuli sunnatil azim zil khabir rahim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atbahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas wa ya ayyuhal hadiruna wal hadiratil kiram, usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taral malaikata hafina min hawlil 'arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Allah ta'ala aidha bismillahirrahmanirrahim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas sholihin. Wa qala habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi ma min yaumin illa wa yanzilu minas samai khamsun minal malaika. Baik, kama qala hadis sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu telah menunjukkan pukul 48 past 9 PM. Ini biar pintar jadi orang. Pukul 9.48 menit alias pukul 10 kurang 12 menit. Kita cukupin 12 menit dah jadi pukul 10. Gak lama ini kebuli udah terlalu adem ini. Gua tahu ini. Yang saya muliakan pertama Sohibul Bait yang ngadain acara. Sebab gara-gara Sohibul Bait kita kesini, betul. Saudara kita, keluarga kita, Mukarram wa Muhtaram Bapak Dr. Haji Ahmad Kosasi beserta keluarga. Beliau mewakili sejumlah anak, mantu, cucu, cicit dari almarhum engkong kita, kakek kita, Bapak Haji Pain bin Bapak Haji Abo, istri Haji Abo, Ibu Hajah Zainem. Tulis bininya di sini. Hilo betul laki punya anak ya. Kesomain nama insya. Ini haul Bapak Haji Pain yang ke-36. Beliau berarti wafat 1988. Bodoh amat tuh paham kek. Kali-kali Pak kita menghormati lurah ini. Ini gara-gara lurah dekat gua jadi gua bahasa Inggris saya jadinya. Haul pertama
Bapak Haji Patin yang ke-36. Kemudian disusul istrinya Bunda Ibu Hajah Muniroh binti Bapak Haji Nikam, istri Bapak Haji Nikam Ibu Hajarini yang ke-8. Betul. Mudah-mudahan apa yang dibaca tadi, Khatmul Quran, Surah Yasin, tahlil, tahmid dan tasbih diakhiri dengan zikra Maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Almarhum almarhumah saudara kita, orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, guru-guru kita, terus sampai Nabi Adam alaihi maghfirah dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala berkat anak-anak beliau yang soleh solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para alim ulama, para asatidz, kita nggak sebut satu persatu, udah kelamaan ini. Ada yang mau pulang dulu ini ya. Pulang dulu, pulang ya, pulang ya. Sebelumnya mohon maaf ya, untung ada yang meninggal, jadi ada yang hidup kumpul, ya kan begitu ya. Kalau nggak ada yang meninggal, kebuli jarang ketemu itu. Begini Pak, singkat aja dah. Kita manusia makhluk ciptaan Allah Subhanahu. Di luar manusia ada makhluk lain, antara lain jin dan setan. Kita di dunia ini jangan enak, dimana gara-gara malaikat lewat perintah Allah maka manusia nyawanya hilang, gitu ya. Ini kan manusia yang meninggal, orang yang mati karena nyawanya, ruhnya dicabut. Mending judul ini tausiah, mohon izin guru. Judulnya begini nih, No Days Without the Angels Action. Ada gaya dikit ya. Ini kan kalau viral bagus ini ya. Ya, itu bahasa aslinya ma min yaumin illa wa yanzilu minas samai khamsun minal malaika. Ada 5 malaikat yang Allah perintahkan turun ke bumi. Turun. Lu mah kagak tahu, lu mah hanya makan, ngobrol, HP aja HP. Sampai kagak masak, HP mulut. Garis tuh HP. Sampai kagak mandi-mandi aja itu. Kalau bukan bini mah tahu dah. Singkat aja nih mah Pak Lurah ya. Udah nggak sebut satu-satu. Ada 5 malaikat diperintahkan Allah setiap hari turun ke dunia. Biar tahu lu boy. 1 turunnya di Mekah, tepatnya di Ka'bah. Ka'bah turun tuh malaikat. Di bonyong koneng nggak berani karena ada baja. Panas buang, pingsan. Ya udah nggak mempan di demo, udah nggak mempan udah. Yang kedua turun di kota Madinah. Dengerin budak, dengerin. Ngobrol mulu loh. Ntar pulang teh jadi tahu. 1 Ka'bah, kedua di Madi, ketiga di Baitul Maqdis, masjid yang di Palestina. Ya. Keempat di tempat riungan kaum muslimin, di pasar, di warung. Itu mereka turun, kita nggak ngeh, ngopi aja kata mau makan. Nggak dikepret jauh bagus loh. Yang kelima, malaikat turun di pekuburan, di kober kaum muslimin. Tuh 5 tuh. Ini nggak dibahas semua Bapak Kiai Diding, 1 aja. 4 mah itu rahasia ustadzah.
Dari 5 tempat ini malam kita cuma 1 yang malaikat turun bimaqabirul muslimin. Ya. Itu di Kober ada malaikatnya itu. Maka kuburan rada-rada betul Pak. Padahal kuburan mah gak usah serem-seremin. Kalau bisa yang seremin yang masih hidup. Orang mati mah pelurah nggak bergerak apa-apa. Iya. Makanya saya kalau pulang bawa berkat dengan jalan kuburan gue mah rada aman. Lah iya kagak ada yang makbul. Sekarang jalan bawa berkat plastiknya rada jarang. Jeruk sama pisang kelihatan, gue lewat depan orang banyak teriak, besar jeruknya gede-gede tuh. Gue nggak kasih dikata koret, ya. Gue kasih timbang 2. Bagian yang punya rumah ada ongkos. Begini Pak nih, saya merinding nih ngomong begini. Kita bicara malaikat setiap hari ada tugas turunnya di pekuburan. Di Kober, masih dekat kantor desa ini. Punya pikiran lurah ini ya. Kenapa? Nih kita yang masih hidup besok jangan nyesel. Sekarang kita bahas ini. Jangan nanti di kuburan baru tahu ngapa si Ustaz dari Imaro nggak bilang gue jadi nyesel. Nah dengerin. Ini malaikat turun di kuburan. Yang mati ngedenger omongan malaikat, yang hidup budek. Ada 2 malaikat nanya sama yang mati, bukan di alam kubur, di pekuburan, di Kober. Supaya kita besok jangan sampai nyesel nih. Apa kata malaikat? Ya ahlal maqabir, hei penghuni kubur. Ngedengar itu di kuburan. Ngapain di kelurahan Budak ya? Dan RT emang udah turunan ya. Ongko-ongko aja pada ngobrol itu. Ih, najis gue. Nih. 2 pertanyaannya. Sekarang kita siapin lagi mumpung masih hidup Bapak Kiai Ibrahim. Ya, yang tua-tua mikir nih. Ya. 1. Bimadza taghtadibun? 1 pertanyaan sama yang mati. Yang mati udah pada ngecengkam. Anak segitu banyak yang pada hidung. Wa alamadza tandamun? 2 pertanyaannya. Apa yang pertama? Wahai ahli kubur, sekarang engkau sudah berada di alam kubur. Apa yang kau inginkan sekarang? Ini biar yang hidup jawab sekarang. 1. Dan apa yang kau sesalkan? 2. Jangan sampai keinginan penyesalan itu kita bawa mati. Lurah. Sekarang nih kita kerjain. Ini rada-rada nggak enak nih malam ini nih. Ya, teman saya aja Haji Muslim meninggal. Doain ya biar diampuni dosa kesalahannya. Ya teman lama itu Pak. Ya Haji Muslim Dokter Anus Haji Muslim. Jadi 2 pertanyaan. 1, apa yang engkau inginkan? Jangan sampai keinginan kita ke bawah mati. Dan apa yang kau sesalkan? 2 pertanyaannya. Itu malaikat ngomong sama ahli kubur. Enggak ngomong sama yang hidup. Yang hidup udah hidang. Jangan sampai udah mati baru Maka yang mati palurah jawab fayaquluna ya malaika nudamitna ala ma fata min a'marina. Jangan sampai kita besok mati baru ngomong begini nih. Artinya apa? Ya malaika, kami hidup di dunia, di desa
Telaga Murni lama, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, tapi kesempatan hidup saya sia-siakan. Sia-sia, iya. Ngobrol aja ngobrol. Jangan sampai waktu ini tidak digunakan sebaik-baiknya. Dulu orang berkata time is money. Itu rahasia udah umum tahu. Waktu itu adalah uang. Sekarang karena Covid uang langka. Time is soul. Waktu adalah nyawa. Jangan main-main sama waktu. Jadi kami menyesal ya malaikat, karena selama kami hidup di dunia tidak bisa menambahkan amal soleh. Diundang tahlil, makanya nggak datang si tolol itu. Alasannya jauh kerja jadi Bantar Gebang. Ya itu ya. Alhamdulillah. Jauh kata kita disamberin mah dekat. Betul. Nyesel. Nih kadang mau timbang-timbang nih amal kita, saya pribadi. Banyakan mana amal soleh sama amal toleh. Lawan soleh kok. Terus rasanya mengejomblang kita ini. Nah saya nih, Pak Jaga Diding, Pak Akas, Pak Lurah. Ini kalau kelihatannya ditawarin mati minggu ini rada nggak mau kita. Berarti lurah mau. Kenapa? Sebab belum banyak bawa bekal. Kita ngaku masih sedikit amal sok. Sama kedua bini masih muda. Itu yang berat aja rohin deh. Kalau bini udah tua ada genya makanya kita ada jongjon. Betul. Mana jauh di Kerawang ya. Nyarinya susah itu. Ya. Ya gini kalau kita meninggal bini masih muda, seksanya dua tuh. Satu kita dididik malaikat, kedua kita sakitnya di sini. RT bolak-balik itu. Apa urusan? Jadi penyesalan kami waktu di dunia main-main, tidak banyak mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyesal. Tidak berlaku penyesalan. Yang kedua, apa yang kau inginkan sekarang udah mati? Ahli kubur menjawab, Pak Lurah. Wa naktabitu bi alil jamaah. Kami yang mati pengen sholat berjamaah. Dulu kemana aja boy? Ajan bunyi baru ajan. Komat baru komat. Ya. Baru amin pertama. Kerasa sholat berjamaah di musola. Maka Bapak Jakos mati-matian bikin musola itu. Itu musola udah nggak ada di peta itu. Kalingan rumah kontrakan. Maaf, cari di kota di peta. Mudah-mudahan yang di depan musola kontrakan kebeli. Amin. Itu kata orang mah nggak ada leher, nggak ada kumis itu. Lah kagak nyangka bisa nggak ada musola di situ. Insya Allah ya yang punya rumah nanti ikhlas dibeli. Kita jemaahnya mampu, amin. Persiapan buat 100 tahun buat anak cucu kita, insya. Jadi orang yang mati pengen rindu, pengen ke masjid, pengen sholat berjamaah. Kata malaikat, kai lu. Rumah dekat musola, orang menaranya tinggi. Itu bininya malam keluar pagi-pagi, malam nggak ada yang ajan. Itu
itu bini kesurupan, orang ketindian bantal. Makanya besok kalau bikin menara spekernya 8 Pak Lurah. Yang satu utara, selatan, barat, timur, yang satu ke bawah. Maka banyak orang yang dekat musola nggak dengar azan. Keliwat. Betul. Ya. Tuh, dirindukan orang yang mati. Enak amat yang masih hidup sholat berjamaah. Wa nudzakirihim bil ilmi. Kami pengen ngaji. Ya, dulu masih hidup mana aja. Kerasa nanti, maka dibilangin sekarang. Maka Pak Lurah terus terang aja perintahkan semua RT ini untuk kerjasama dengan DKM. Alhamdulillah Lurah di Asia Tenggara cuman Lurah sini doang yang baca tarhim sama ajan. Amin amin. Amin. Itu nggak ada kerjaan lain. Ya. Kalau Lurah ajan ini menarik Pak. Kalau Ustaz jadi imam norak. Norak, ya Ustaz jadi imam cocok banget udah. Maka besok Lurah imam, RT azan, RW baca tarhim. Wassalatu wassalamu alaikum. Kan enak ya. Rindu sama sholat berjamaah. Satu, rindu sama ngaji. Maka saya maaf izinkan, mohon izin dari para alim ulama, para guru. Saya lewat SK DKM lama Bapak Dr. Habib Ahmad Kosasi, guru izin ya. Saya dapat tugas sebulan sekali. Sebetulnya guru udah banyak di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat. Jikalau ada hal yang kurang cocok dan kurang tepat, mohon ya maklum. Sebab bapak saya sama-sama nyari ilmu. Ilmu bukan punya ustadz, bukan punya kiai. Innamal ilmu indallah. Dua, rindu sama ngaji. Nah, ini maka di tempat begini nih, kita ini kadang-kadang salah kaprah Pak Lurah. Kalau tahlilan begini yang datang, masya Allah. Ngundang 7 yang datang 43. Ini penyakit ini lebih parah dari COVID ini. Kalau ngaji ngundang 15 yang datang 4,5 orang. Yang setengah bocah. Habis emaknya ngomong, bapak Ucap tuh ke masjid. Emak ngomong begitu, emang laki ada takut sama bini ongkong. Coba jadi tuntun ke masjid diseret-seret. Pulang ngaji ke bocah. 3, wa sholatihim ala nabi. Tadi baca sholawat banyak itu. Rindu. Wastighfarihim lidzunubihim. Saya sekarang udah nggak ditulis. Kalau baca istighfar orang udah mati, nyebut nama Allah udah nggak ada artinya. Sebab alam kubur bukan alam ikhtiar, tapi alamul jaza. Wa nahnu la naqdiru ala syai'in min dzalik. Kata yang pada mati ngomongnya sama. Ya malaikah, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya nunggu nasib keputusan dari Allah Subhanahu. Maka Nabi bilang, al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin nar. Tinggal pilih. Kuburan adalah penjara akhirat. Udah 38 tahun kompain di sono. Mudah-mudahan anak mantu cucunya hidung. Orang di penjara 38 tahun Pak Lurah kagak ada yang besuk pisan. Kan kunyuk itu anak. Saya maaf ini ya, 6-7 tahun pernah ke Lapas Kerawang sama Purwakarta. Saya ketemu orang setengah tua. Saya tanya, saya nggak tanya sebabnya. Bapak udah berapa tahun di sini nyantren? Saya udah 6 tahun Pak Kiai. Punya istri, punya anak, punya. Bagaimana itu suka kembali jam besuk? Dulu mah pernah datang, sekarang nggak datang-datang.
Nih ini cerita nih Pak, ini believe it or not nih. Ini penjara dunia. Berarti yang dipenjara bulang sak. Cuman kalau di penjara satu sel 10 orang, 20 orang, kita nggak dapat besukan, teman kita dapat besukan, kebagian juga. Nah kadang di akhirat, engkong kita terlentang di sana, nenek-nenek, ya Allah anak nggak ada yang bisa, gua mati kontrakan banyak, ya betul ya. Di penjara dunia aja belangsak Pak Lurah. Saya kebetulan maaf aja ketemu Lurah Tanjung Sari waktu itu. Kita kasih rokok sebungkus. Masya Allah, terima kasih kek. Rokok sebungkus berapa duit sih? Sama orang mati bukan perlu rokok, perlu doa dari anak, mantu, cucu, dan kita yang masih hidup. Maka dalam hadis Nabi, segelas air yang disedekahkan buat orang mati afdolu ya minad dunya wa ma fiha. Dunia seisinya buat orang mati nggak ada artinya. Tapi doa dari anak, dari saudara, dari kita yang hadir itu sangat amat didambakan. Maka mumpung masih hidup, banyak-banyakin acara begini nih. Kalau bisa mah jangan dipapain aja terang. Besok belum Lurah ini minggu depan. Buat engkongnya Lurah, betul. Islam Pak baik. Lah sering-sering acara begini, gak jarang masak kita. Ya, bukan begitu ada nasi. Lebih nih, lenggang kambing itu. Nah, amin. Maka amin matinya belakangan. Bab kalau duluan nanti bingung. Ya, Pak. Tuh. Oleh karena itu, malaikat yang turun di kubur ngomong itu tuh. Gunakan, ramaikan majlis-majlis ilmu. Yang duitnya banyak sedekah biar banyak. Yang miskin jangan sedekah, bantuin aja. Yang miskin jangan pusing. Ya, betul Pak. Ustaz, saya buat orang tua saya ada duit. Berapa duit? Haji Salam sekian juta, Haji Akos sekian juta, Haji Rohim sekian juta. Lu berapa ngasih begitu? 6, buat 7. Begitu Pak. Sampai nggak jadi acara. Habis. Pak gede-gede. Lah iya. Yang miskin jangan nyumbang tenaganya. Betul. Dan yang miskin jangan kecil hati. Maka hidup kudu ada yang kaya, kudu ada yang miskin. Jadi gini. Coba kalau kaya semua, nggak ada yang bikin kebuli. Habis karir, makan apa kita? Ini buat yang hidup. Selanjutnya malaikat ngomong begini. Faman khasya sakawatahu wa naqamatahu. Ila akhir ayat dalam terjemahan. Siapa orang yang takut kepada Allah? Takutnya kita sama Allah kalau kita diseksa. Maka segeralah membenahi dirinya dan bertobat dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kemarin masa lalu biarlah berlalu. Hari ini kenyataan. Esok sebuah harapan. Menyambut 2022 kudu ada pergerakan yang positif. Yang malas ibadah rajinin, yang rajin pertahankan bahkan tambah. Amin. Sawaknakum walam tastaku. Kata malaikat dulu waktu masih hidup, apa nggak dengar banyak ulama, banyak pengajian, ya Allah perlihatkan kepadamu, Allah kasih tahu kalau begini jadi begitu, kalau begitu jadi begini, namun kamu tidak mengindahkannya. Coba banyakkan mana yang ngaji sama yang kagak. Wa khawatnakum falam takhafu.
diberikan kabar mengerikan lewat hadis ayat Al-Quran, tapi orang cuek. Bahkan di YouTube lihat itu, mana Allah, mana Allah. Dia ngomong sumpahin tuh biar mati buru-buru. Kalau orang Islam tuh biar di YouTube lah, betul. Terakhir, ini ilmu penemu jampe pemakai. Kata malaikat, ya alal kubur wa ya alad dunya. Hei segenap penghuni kubur dan penghuni dunia yang masih hidup, laula rijalun khosya'a. Ini malaikat yang ngomong, tentu izin Allah. Kalaulah di dunia ini sudah tidak ada orang yang khusyuk ibadah, mudah-mudahan masih banyak yang khusyuk. Amin, amin. Masih banyak yang bangun malam, masih banyak yang takut kepada Allah. Nomor 2, wasibyanun rodo'ah. Kalaulah sudah tidak ada lagi bayi yang netek sama emaknya, masih banyak kan yang orang yang hamil. Ayo yang muda-muda beranak lagi, ayo ya, supaya kiamat kelamaan. Masih banyak ke bayi yang nyusu. Wabahaimun rota'ah. Masih banyak ke hewan binatang ternak yang masih nyusu sama induknya, banyak gak? Wasuyukhun roka'ah. Orang-orang yang tua renta masih banyak melakukan rukuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah nggak ada yang 4 tadi, la sobba alaikumul azabu sobba. Dunia udah digulung sama Allah Subhanahu. Ini malam ini kita baca Quran, malam ini khutmul Quran, baca surah Yasin, baca tahlil, tahmid dan tasbih. Karena kita menghormati orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kepada siapa orang yang meninggal dunia minta bantuan? 1, hanya kepada yang masih hidup. Mudah-mudahan anak mantu, cucu keturunan bapak kompain sama ibunya Muniroh menjadikan anak-anak yang soleh solehah, anak yang berilmu bermanfaat, anak yang takut tunduk kepada perintah Allah dan larangannya. Termasuk kita yang hadir, mudah-mudahan yang baca anaknya hari ini baca Al-Quran mengikuti acara tadi, emak bapak kakek neneknya mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan kita yang masih hidup panjang umur, yang tua biar awet tua, yang muda pasti tua, yang tua nggak bakal muda, pasti meninggal. Mudah-mudahan ya yang hadir mendapatkan ridho maghfirah Allah Subhanahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana walahum. Ya Allah, min ibadikal maghfurin. Kurang lebihnya mohon maaf. Waktunya kan pukul 10:09. Kita rasa cukup. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Terima kasih. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.